Halo teman-teman, selamat pagi, selamat datang di channel Nathan Adi Nugraha. Hari ini ada insiden ya, sudah kalian tahu juga, kereta api Gajayana hari ini menabrak truk tebu di dekat stasiun Baron, lebih tepatnya di petak stasiun Baron dan stasiun Kertosono. Nah, aku tidak akan membahas secara spesifik mengenai tabrakan kereta api Gajayana ya, kita bahas-bahas sedikit, tapi aku lebih spesifik mengenai mengapa kereta api tetap nekat menabrak. Dan ini juga ada yang kereta yang akan berangkat, kita abadikan dulu ya. Nah, sudah berangkat juga nanti setelah kereta ini berangkat. Ini adalah kereta api Pasundan teman-teman. Kereta api Pasundan jam 8.09. Ini baru berangkat dari stasiun Mojokerto. Katanya tadi gangguan lokomotif sehingga mengalami keterlambatan yang cukup parah, ini sekitar 1,5 jam lebih. Oke, kita abadikan kereta api Pasundan dulu ini berangkat. Setelah itu kita bahas Gajayana dan mengapa kereta-kereta akhir-akhir ini mengalami tabrakannya. Oke, kereta api Pasundan berangkat dari stasiun Mojokerto pukul 8.10. Ini terlambat sekitar berapa menit ya? Harusnya 6.32 ini berangkat dari stasiun Mojokerto. 6.32 apa 6.30 ya? Kayaknya 6.30 deh. Kalau 6.30 berarti 1 jam 40 menit ini. Lumayan ya. Katanya tadi gangguan lokomotif. Oke, kita bahas kecelakaan Gajayana pagi ini. Tadi sekitar pukul 4 pagi, kereta api Gajayana ini mengalami insiden tabrakan antara kereta api Gajayana dengan truk tebu di dekat stasiun Baron, atau lebih tepatnya di petak stasiun Baron dan stasiun Kertosono. Nggak jauh dari stasiun Baron sih titik tertabraknya. Nah, jadi imbas dari tertabrak tersebut, lokomotif dari kereta api Gajayana ini mengalami kerusakan yang cukup parah, terutama di bagian depan ya. Nah, lokomotifnya pecah-pecah kacanya ya. Nah, mengapa sih kecelakaan kereta api itu tidak bisa dihindari, walaupun masinis itu sudah melihat dari kejauhan? Nah, beberapa hari terakhir pun juga terjadi kejadian yang sama, bahkan lebih parah dari kereta api Gajayana ini, yaitu kereta api berantas di Semarang kemarin ya, sudah sempat viral beritanya, sampai meledak tuh, sampai keluar apinya, sampai kayak film-film gitu. Kemudian di Sumatera juga ada kereta api Kuala Stabas yang menabrak truk tebu juga, tapi yang versi lebih gede ini, lebih jumbo. Nah, itu lokomotifnya juga rusak, bahkan sampai anjlok teman-teman. Yang berantas kemarin pun juga anjlok, cuma nggak separah yang Kuala Stabas. Nah, belum genap seminggu ini terjadi lagi di kereta api Gajayana. Jadi, mengapa kejadian seperti ini itu tidak dapat dihindari, walaupun masinis itu sudah mengusahakan untuk pengereman. Jadi kereta api itu kan rangkaiannya panjang, otomatis memiliki beban yang berat, bertonton, tidak sebanding dengan pengereman lokomotif yang juga butuh jangka waktu. Nah, pengereman lokomotif itu tidak bisa mendadak ya, jadi nggak seperti kendaraan bermotor. Lokomotif itu butuh waktu, apalagi rangkaiannya panjang. Nah, kereta api di Indonesia ini rata-rata mempunyai panjang gerbong atau panjang kereta ini 10-12, bahkan 15-16 kereta. Jadi semakin panjang rangkaian yang dibawa, maka semakin sulit untuk pengereman di kereta api. Nah, selain itu juga pengereman secara mendadak ini sangat berbahaya tentunya. Berbahaya di rangkaian belakang. Jadi misalkan lokomotif ini melakukan pengereman darurat, nanti misalkan dibuat secara mendadak, rangkaian-rangkaian belakang itu akan bisa anjlok. Jadi tentunya masinis itu tidak ingin memperparah keadaan dengan menambah anjlokan di rangkaian belakang. Apalagi masinis ini kan bawa nyawa ya, bawa nyawa ratusan penumpang di rangkaian belakang.
Jadi ya itulah kenapa kereta api itu lebih memilih untuk menabrakkan keretanya dengan kendaraan yang ada di depan yang menghalanginya. Tapi meskipun begitu, hal ini tidak ingin terjadi ya. Walaupun masinis sudah mengusahakan semaksimal mungkin, tapi yang namanya pengereman kereta api itu tidak bisa dilakukan secara mendadak. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini aku dapatkan atau bersumber dari Instagram kereta api kita dan Twitter atau Instagram sahabat kereta. Nah, pengereman kereta api kurang lebih seperti ini, teman. Nah, dengan kecepatan tertentu kereta api itu baru bisa mengerem dengan jarak beberapa ratus meter. Nah, ini tadi kereta api Gajayana itu kecepatannya sekitar 120. Ya, kurang lebih segitu untuk jarak yang dibutuhkan untuk Gajayana mengerem sekitar segitu. Sekitar berapa ya? 800 atau 900 meter gitu baru bisa mengerem total. Nah, tadi itu Gajayana setelah menabrak otomatis mengganggu perjalanan kereta api. Tadi kereta api Pasundan nggak terimbas ya. Pasundan ini ada kendala sendiri, yaitu gangguan lokomotif. Yang terimbas tadi pagi itu kereta api Jayakarta, teman-teman. Kereta api Jayakarta dari Pasar Senen tujuan akhir Surabaya Gubeng itu terlambat sekitar 1 jam 10 menit. Tadi lewat sini itu sekitar setengah 7. Dan juga kereta api Bangunkarta dari Jombang ke Pasar Senen itu juga terlambat karena imbas dari tabrakan Gajayana ini menutup 2 jalur. Jadi ini kan 2 jalur tuh sampai stasiun Baron bahkan sampai Jakarta. Nah, dua-duanya ini tertutup. Kalau di sini kan lebar ya. Kalau di Baron itu kemungkinan sempit sih, karena akses untuk 2 kereta pun katanya tadi nggak bisa dilalui. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Ya, mari kita doakan semoga kejadian-kejadian seperti ini bisa diminimalisir. Khususnya pengendara-pengendara nih, jangan terlalu ceroboh. Kalau misalkan sirine palang itu sudah berbunyi, ya bisa-bisanya langsung berhenti, nggak tunggu palang nutup dulu. Kemudian saat melintas di perlintasan liar itu harus tengok kanan kiri dulu. Tengok kanan kirinya ini berhenti dulu ya, bukan sambil jalan, berhenti dulu. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut hunting kereta api, sebentar lagi lewat. Kereta api Doho dari Blitar tujuan akhir Surabaya Kota, harusnya jam segini nih. Oke, ini persiapan kereta api Doho dari Blitar tujuan akhir Surabaya Kota masuk stasiun Mojokerto. Ini gak telat nih, harusnya 8.23 kalau nggak salah. Ini 8.26 persiapan masuk. Oke, ini kereta api Doho masuk stasiun Mojokerto. Tadi itu kaget langsung muter karena lokomotifnya CC01 7707. Ini lokomotif yang bisa kopong, teman. Wah, sayang banget nih antinya di sini ya. Jadi nggak bisa nyegat kopongnya. Lokomotif ini bisa keluar api. Kalau berangkat biasanya kebul-kebul ya, tergantung masinisnya juga sih. Oke, kita tunggu kereta api selanjutnya. Kereta selanjutnya kereta api Argowilis masih agak lama, sekitaran 20 menit lagi. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu aja. Mungkin nanti kita sampai Doho ke arah Blitar nanti sekitar jam 9:04. Kita tunggu aja ya. Oke, ini jam 8.50 kereta api Argowilis masuk stasiun Mojokerto. Terlambat 2 menit, 3 menit 51 sekarang. Normalnya 8.48 ya, telat dikit. Mungkin imbas batas kecepatan atau antrian-antrian lainnya ya. Nah, ini kereta api Argowilis berhenti di sini hanya 2 menit aja dan langsung segera diberangkatkan. Ya mungkin 8.53 langsung berangkat. Kita badaikan kereta api Argowilis berangkat stasiun Mojokerto.
Oke, pukul 8.52 kereta api Argowulis berangkat dari stasiun Mojokerto. Berhenti cuma 1 menit teman-teman. Asli. Ini tadi aku baru sampai nyebrang dari rel udah berangkat lagi. Kereta api Argowulis sudah berangkat dari stasiun Mojokerto dengan lokomotif CC 061383 di Pondok Bandung BD. Nah, kita tunggu satu kereta lagi, yaitu kereta api Idoh dari Surabaya Kota tujuan akhir Blitar yang akan masuk stasiun Mojokerto pukul 9.13, berangkat kembali pukul 9.15, yang artinya 20 menit lagi. Dan itu juga sebagai video penutup ya, pembahasan mengenai insiden dan berapa jarak yang harus dibutuhkan untuk kereta api berhenti dari kecepatan maksimalnya. Oke, ini pukul 9.15 kereta api Idoh persiapan berangkat dari stasiun Mojokerto tepat waktu. Posisinya Longhut Station 03 nih. Oke, kereta api Idoh berangkat dari stasiun Mojokerto dan sebagai video penutup. Oke, kereta api Idoh sudah berangkat. Dari lokomotifnya ya, gar banget. Itu tadi di ekonomi 4 juga, roda pencol, keras banget suaranya. Jadi suara tuk 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 gitu. Gak sekeras roda pencol pada umumnya. Pencol banget berarti itu. Oke, itu tadi sebagai video penutup pembahasan mengenai kejadian kecelakaan kereta api Kencana dan membahas mengenai proses rem kereta api dari kecepatan tinggi ke kecepatan terrendah itu harus berhenti sejauh beberapa meter ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.